Metodologi HAC pengukuran risiko. Outline, metodologi HAC, klasifikasi sistem zona, klasifikasi sistem kelas divisi. Tujuan, memahami konsep dasar HAC dan pencegahan kebakaran atau ledakan, mampu mengidentifikasi sumber pelepasan gas, uap, atau debu berbahaya, mengetahui metode klasifikasi area zona kelas divisi, menerapkan pengendalian untuk melindungi pekerja, peralatan, dan fasilitas. Metodologi HAC. Klasifikasi wilayah pengukuran risiko. Klasifikasi area berbahaya memberikan gambaran risiko ledakan di area tersebut. Klasifikasi ini tidak dapat memprediksi secara pasti apakah ledakan akan terjadi atau tidak di area tersebut. Klasifikasi ini hanya memisahkan area pabrik menjadi area dengan kemungkinan ledakan tinggi dan area dengan kemungkinan ledakan rendah atau tidak mungkin terjadi. Klasifikasi ini memberi kita alat untuk mengurangi risiko ledakan di area tersebut. Bagaimana klasifikasi area bekerja? Mengidentifikasi area pabrik mana yang lebih berbahaya dan memerlukan perhatian atau peralatan khusus. Mengidentifikasi area pabrik yang memiliki risiko lebih besar daripada area lainnya. Klasifikasi area memungkinkan manajer operasi untuk mengurangi risiko ini dengan mengambil langkah-langkah keselamatan yang tepat di setiap area yang teridentifikasi dan mengurangi risiko keseluruhan fasilitas. Merancang operasi, pergerakan material dan staf untuk membatasi akses ke area ini dan memiliki prosedur kerja khusus untuk area ini. Manfaat klasifikasi area, memberikan profil risiko pabrik atau fasilitas tersebut agar pabrik dapat mengoperasikannya dengan lebih aman, memungkinkan manajemen puncak untuk benar-benar memahami risiko sebenarnya dari fasilitas tersebut dan kemudian membuat strategi yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut, memungkinkan kami untuk merancang dan memasang peralatan instrumentasi dan sistem kontrol listrik yang tidak akan menyebabkan kebakaran atau ledakan dengan biaya yang optimal. Mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan dan standar tanpa mengorbankan keselamatan, menjadikan keseluruhan operasi lebih aman dan lebih menguntungkan. Bagaimana klasifikasi area mengurangi biaya? Jenis peralatan yang dapat digunakan di area tersebut dan jenis yang tidak dapat digunakan. Letakkan peralatan listrik yang didesain tahan ledakan untuk digunakan di area tertentu. Peralatan tersebut memiliki tanda yang menunjukkan apakah peralatan tersebut dapat digunakan atau tidak. Berdasarkan tanda ini, peralatan tersebut akan aman digunakan di area tersebut tanpa rasa khawatir. Akan ada beberapa peralatan dan instrumen listrik yang cocok untuk digunakan hanya di zona 2, sedangkan jenis lainnya dapat digunakan dengan aman di zona pertama. Standar klasifikasi wilayah, European System IEC System Zones dan Groups, North American System NEC Classes dan Divisions, IEC, International Electrotechnical Committee, NEC, National Electric Code. Klasifikasi sistem zona. Standar klasifikasi wilayah, European System IEC System, sistem Eropa didasarkan pada zona. Setiap area berbahaya dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan kemungkinan adanya campuran gas atau uap berbahaya. Klasifikasi zona untuk gas. Zona 0, konsentrasi gas atau uap yang mudah terbakar yang muncul terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Zona 1, konsentrasi gas atau uap yang mudah terbakar yang mungkin terjadi dalam kondisi operasi normal.
Zona 2 konsentrasi gas atau uap yang mudah terbakar yang tidak mungkin terjadi dalam kondisi operasi normal dan hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Klasifikasi zona untuk debu. Zona 20 area tempat debu yang mudah terbakar atau serat yang mudah terbakar dan serpihan muncul terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Zona 21 area tempat debu yang mudah terbakar atau serat yang mudah terbakar dan serpihan muncul dalam kondisi pengoperasian normal. Zona 22 area tempat debu yang mudah terbakar atau serat yang mudah terbakar dan serpihan muncul dalam kondisi pengoperasian normal dan hanya muncul dalam jangka waktu yang singkat. Peralatan listrik dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 peralatan yang ditujukan untuk penggunaan di tambang yang rentan terhadap fire damp campuran gas yang mudah terbakar yang terjadi secara alami di tambang. Kelompok 2 peralatan yang ditujukan untuk penggunaan di tempat-tempat dengan atmosfer gas yang mudah meledak selain tambang yang rentan terhadap fire damp. Peralatan kelompok 2 dibagi lagi menjadi 3 subkelompok. Kelompok 2 atmosfer yang mengandung propana, atau gas dan uap dengan bahaya yang setara. Kelompok 2B atmosfer yang mengandung etilena, atau gas dan uap dengan bahaya yang setara. Kelompok 2C atmosfer yang mengandung asetilena atau hidrogen, atau gas dan uap dengan bahaya yang setara. Kelompok 3 peralatan yang ditujukan untuk penggunaan di tempat-tempat dengan atmosfer debu yang mudah meledak. Peralatan kelompok ketiga dibagi lagi menjadi 3 subkelompok. Kelompok 3 atmosfer yang mengandung debu yang mudah terbakar. Kelompok 3B atmosfer yang mengandung debu yang tidak menghantarkan listrik. Kelompok 3C atmosfer yang mengandung debu yang menghantarkan listrik. Tingkat pelepasan grade release. Kontinu, pelepasan yang kontinu atau hampir kontinu. Primer, pelepasan yang kemungkinan terjadi secara berkala atau kadang-kadang dalam operasi normal. Vans, sample points, dan lain-lain. Sekunder, pelepasan yang tidak mungkin terjadi dalam operasi normal dan, dalam hal apapun, akan terjadi hanya jarang dan untuk waktu yang singkat. Flanges, instrument connection, dan lain-lain.
Menentukan zona memerlukan jawaban 4 pertanyaan penting. Berapa tingkat emisi gas atau uap? A. Berkelanjutan. B. Emisi tingkat pertama dilepaskan selama operasi normal. C. Emisi tingkat kedua dilepaskan selama operasi abnormal. Bagaimana kondisi bukaan apa yang ada saat ini? A. Terbuka terus-menerus. B. Biasanya tertutup. C. Tahan cuaca. D. Hanya terbuka dalam keadaan darurat. Berkelanjutan, emisi tingkat 1, emisi tingkat 2 dilepaskan selama operasi abnormal. A. Berkelanjutan, artinya sumber bahaya atau pelepasan zat berbahaya misalnya kebisingan, debu, gas, limbah cair terjadi terus-menerus selama proses berlangsung. Contoh, mesin produksi yang setiap hari menghasilkan kebisingan di atas ambang batas, atau cerobong pabrik yang secara rutin mengeluarkan gas buang. Dari sisi ketiga, kondisi ini perlu pengendalian teknis permanen seperti ventilasi, filter, peredam suara, serta monitoring rutin agar paparan tidak melewati baku mutu. B. Emisi tingkat pertama operasi normal. Ini adalah emisi yang memang normal terjadi pada saat proses atau peralatan beroperasi sesuai standar. Biasanya sudah diperhitungkan dalam desain sistem. Contoh, gas buang dari kendaraan bermotor saat digunakan, uap panas dari boiler ketika beroperasi sesuai prosedur. Dari perspektif K3, emisi ini wajib dikendalikan dengan rekayasa teknis engineering control, SOC, dan APD bila perlu, agar tidak membahayakan pekerja maupun lingkungan. C. Emisi tingkat kedua operasi abnormal, yaitu emisi atau pelepasan yang muncul akibat gangguan, kerusakan, atau penyimpangan operasi normal. Tidak direncanakan, biasanya sifatnya insidental dan berpotensi lebih berbahaya. Contoh, kebocoran gas karena valve rusak, pelepasan debu besar saat filter atau dust collector jebol. Dari sudut pandang K3, ini masuk kategori potensi darurat, sehingga harus ada prosedur tanggap darurat, inspeksi berkala, dan sistem peringatan dini. Bagaimana keadaan ventilasinya? A. Sangat baik, B. Baik, C. Buruk. Apa tingkat ventilasinya? A. Tinggi, B. Rata-rata, C. Lemah. Klasifikasi sistem kelas divisi. Kelas pertama.
Contoh, kilang minyak, area penyimpanan dan penyaluran bensin, pabrik cuci kering, area finishing semprot, pabrik gas utilitas. Kelas 2. Lift biji-bijian, pabrik tepung dan pakan, penggunaan atau penyimpanan bubuk magnesium atau aluminium, produsen plastik, kembang api. Kelas 3. Pabrik tekstil, pabrik pemintalan kapas, pabrik benih kapas, pabrik yang membentuk atau memotong kayu dan menghasilkan serbuk gergaji atau serpihan. North American System atau NEC. Sistem NEC berdasarkan divisi. Division 1, di mana terdapat konsentrasi bahaya yang mudah terbakar dalam kondisi operasi normal dan atau di mana bahaya tersebut disebabkan oleh pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan yang sering terjadi atau kegagalan peralatan yang sering terjadi. Division 2, yang mana konsentrasi bahaya yang mudah terbakar ditangani, diproses, atau digunakan, tetapi biasanya berada dalam wadah atau sistem tertutup yang mana bahan-bahan tersebut hanya dapat keluar melalui pecahnya atau rusaknya wadah atau sistem tersebut secara tidak sengaja, kondisi abnormal. Kelompok ini mendefinisikan jenis bahan berbahaya di atmosfer sekitar. Kelompok A, B, C, dan D adalah untuk gas hanya kelas I sedangkan kelompok E, F, dan G adalah untuk debu dan partikel beterbangan kelas kedua atau tiga. Kelompok A atmosfer yang mengandung asetilena, kelompok B atmosfer yang mengandung gas yang mudah terbakar, uap yang dihasilkan dari cairan yang mudah terbakar, atau uap yang dihasilkan dari cairan yang mudah terbakar yang MESG-nya kurang dari 0,45 mm atau rasio Mike-nya kurang dari 0,4. Gas-gas yang umum termasuk hidrogen, butadiena, etilena oksida, propilena oksida, dan akrolein. Kelompok C atmosfer yang mengandung gas yang mudah terbakar, uap yang dihasilkan dari cairan yang mudah terbakar, atau uap yang dihasilkan dari cairan yang mudah terbakar yang MESG-nya lebih besar dari 0,45 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 0,75 mm atau rasio Mike lebih besar dari 0,4 tetapi kurang dari atau sama dengan 0,8. Gas-gas yang umum termasuk etil, etilena, asetaldehida, dan siklopropana. Kelompok D atmosfer yang mengandung gas yang mudah terbakar, uap yang dihasilkan dari cairan yang mudah terbakar, atau uap yang dihasilkan dari cairan yang mudah terbakar yang MESG-nya lebih besar dari 0,75 mm atau rasio Mike lebih besar dari 0,8. Gas-gas yang umum termasuk aseton, amonia, benzena, butana, etanol, bensin, metana, gas alam, nafta, dan propana. Kelompok E atmosfer yang mengandung debu logam yang mudah terbakar seperti aluminium, magnesium, dan paduan komersialnya. Kelompok F atmosfer yang mengandung debu karbon yang mudah terbakar dengan 8% atau lebih zat volatil yang terperangkap seperti karbon hitam, batu bara, atau debu kokas. Kelompok G atmosfer yang mengandung debu yang mudah terbakar yang tidak termasuk dalam kelompok E atau kelompok F. Debu yang umum termasuk tepung, pati, biji-bijian, kayu, plastik, dan bahan kimia. Contoh klasifikasi temperature.
Suatu area menangani karbon disulfida, material yang sangat mudah terbakar yang termasuk dalam IEC grup IIC. Diperkirakan karbon disulfida dapat hadir dalam jangka waktu yang lama, tetapi kurang dari 1000 jam dalam setahun. Maka area tersebut dapat diklasifikasikan sebagai zona 1, grup IIC, T6. Simbol terakhir T6 menunjukkan klasifikasi suhu. Area ini diklasifikasikan sebagai T6 karena karbon disulfida memiliki suhu penyalaan 90. Oleh karena itu, suhu permukaan maksimum yang dimiliki peralatan yang terletak di area tersebut harus kurang dari nilai ini. Jika tidak, peralatan tersebut akan menjadi sumber penyalaan potensial jika bersentuhan dengan permukaan yang sangat panas.